Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Setiokusumo dari kelas 01 Ilmu Hukum Angkatan 21 NPM 211000406. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yang telah diajarkan oleh Bapak Triwanto selaku sebagai dosen pengajar hukum perjanjian. Hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana perjanjian merupakan sumber terjadinya suatu perikatan atau terjadinya perihal tertentu khusus, yang dimana hukum perjanjian itu tadi dikatakan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat ditemukan terjadinya atau syarat sah terjadinya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut, meliputi 4 syarat sah. Yang pertama, ada kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, 3, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat ada suatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang tertentu. Dan dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan atau tentunya ada sebuah perjanjian yang telah dibuat, baik itu dalam berbisnis maupun dalam perihal tertentu atau khusus, itu diatur dalam pasal 1320, 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang terjadinya syarat sah. Jadi bisa disingkat lagi, dalam terjadinya sebuah perjanjian itu memiliki 4 unsur syarat sah, yang dimana ada kesepakatan, cakap atau kecakapan, ada persoalan tertentu atau sebab hal yang sama atau sebab hal tertentu. Dan dalam hukum perjanjian, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata itu ada, yang pertama ada objek atau perihal tertentu, ada kausa yang diperbolehkan, dihalalkan atau dilegalkan, dan ada syarat sah yang subjektif berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, adanya kesepakatan dan kehendak, dan yang kedua adanya wewenang berbuat, dan juga syarat sah yang umum yang diaturnya di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pertama ada kontrak harus dilakukan secara atau dilakukan dengan itikat baik, dan yang kedua ada kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, dan yang ketiga kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan, dan yang keempat ada kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, dan ada syarat sah yang khususnya atau yang memang khusus, yaitu pertama ada syarat tertulis untuk kontrak tertentu, dan yang kedua ada syarat akta notaris untuk kontrak tertentu atau kepentingan tertentu, dan yang ketiga ada syarat akta penjabat selain notaris untuk kepentingan tertentu, dan yang keempat ada syarat izin dari penjabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Jadi tadi ada syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, ada syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata, dan syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, dan terakhir ada syarat sah yang khususnya. Dan saya akan menjelaskan tentang apabila suatu perjanjian telah dibuat namun salah satu dari keempat tersebut atau salah satu dari keempat unsur di atas yang tadi saya sebutkan tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan mengakibatkan
tindakan hukum. Yaitu pertama ada apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Dapat digarisbawahi jika apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka dapat dibatalkan demi kepentingan hukum atau batal demi hukum. Dan yang kedua yaitu apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dinyatakan dapat dibatalkan. Jadi dapat digarisbawahi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Jadi dapat disimpulkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat sesuai dengan syarat objektif, maka perjanjian akan dibatalkan demi hukum. Dan jika apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sekian dari presentasi tentang materi perkuliahan yang telah diajarkan oleh Bapak Triwanto selaku sebagai dosen pengajar. Jika ada kesalahan atau bahasa yang kurang dimengerti atau kurang mudah dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.